Halo semuanya, apa kabar? I hope you doing great. Aku harap kalian baik-baik aja, sehat-sehat aja. Ya, hari ini aku mau lanjutkan lagi untuk romance reading khusus untuk zodiak Virgo untuk Juli 2021 ya. Bisa resonate dan bisa enggak. So kalau tidak resonate tolong jangan dipaksa. Berarti memang pembacaannya bukan untuk kamu, ya. Dan energinya bisa terbalik, bisa energi kamu atau energi seseorang yang sedang berurusan dengan kamu. Jadi kalau memang tidak resonate, tolong banget untuk jangan dipaksakan. Ya, berarti pembacaannya bukan untuk kamu. Lalu silahkan cek Sun, Moon, Rising atau Venus kamu di Google bagi kalian yang belum tahu, atau kalian pengen tahu birth chart kalian langsung langsung dari aku, ya. Astrologi Hindu kalian, silahkan klik link di bawah sini untuk konseling secara tarot, secara psikologi dengan aku, ya. Jadi aku nggak hanya based dengan spiritual, tarot, tapi juga aku sekarang berbasis dengan psikologi juga. Ya, jadi kalau kamu mau personal reading juga bisa klik di sana, link di bawah ini, ya. Oke. Ingat energinya bisa terbalik ya. Sorry kalau aku ngulang perkataanku tadi. Oke, kita lihat love oracle-nya untuk Virgo Juli 2021, dan ini bisa udah terbaca ya di Juni ini karena aku bacanya masih di Juni 2021. Oke. Di sini ada flexible. Lalu ada childhood. Loyal heart. Lalu ada TikTok. Virgo. Dan di bottom of the deck ada Between Worlds. Wow. Seseorang ada di persimpangan untuk memilih, ya. Dia mau apa ke depannya? Mau bertahan, mau melanjutkan atau apa? Ya, jadi nggak mesti hanya di satu ataupun di dua pilihan. Ya, bisa lebih dari dua pilihan. Bukan berarti dua orang, ya, namun memang dua pilihan yang membuat dia harus memilih. Nggak peduli berapa orang dalam hubungannya, yang pasti untuk kamu yang berurusan dengan orang ini, ya, dia butuh banget untuk yang namanya, aku harus bilang, mengerti diri dia sendiri. Ini seseorang yang belum benar-benar paham dengan diri dia sendiri. Dia mencoba untuk mencari tahu. Namun sebenarnya spiritualitas itu bukanlah proses mencari tahu. Karena semakin kita mencari tahu, kita hanya akan masuk atau jatuh ke dalam ego kita. Spiritual adalah proses kita memasuki, ya, diri kita sendiri. Ibaratnya pulang ke jiwa kita sendiri. That's it. Ya, bukan berarti kita itu harus berubah, bukan berarti kita harus mencari, bukan berarti kita harus mengerti. Ya, spiritual hanyalah proses dimana untuk kita being, atau kita ibaratnya menyadari siapa diri kita. Ya, jadi orang ini masih ada di dua, aku sebut aja dua pilihan ini, ya, untuk memasuki masa spiritualitas ataupun mengikuti egonya, ya. Kita lihat tarot. Oke, kita lihat dulu astrology card-nya. Ada Leo. Wow.
Ada energi Leo di sini ya. Lalu ada Luna. Luna ini moon ya, atau bisa kita sebut Pisces juga, atau bulan ya. Lalu ada Aries. Dan di bottom of the deck ada Cancer. Oke. Sorry, perutku bergejolak. Oke, Cancer. Kau mungkin berhubungan kencang banget dengan Cancer di sini ya, Virgo. Ataupun memang bermain besar energi Cancer, bukan zodiak yang harus Cancer, karena memang Venus, saat aku baca ini Venus sedang transit di zodiak Cancer ya. So no wonder kalau memang Cancer keluar, tapi aku tidak menutup kemungkinan ya. Aku ngerasain seseorang yang sebenarnya udah nggak sabar, sebenarnya ingin bisa untuk memilih dalam hidupnya, pengen keluar dari energi ini, namun juga nggak mampu, ngerasakan sakit, kecewa ya, egonya cukup kencang bermain ya, cukup overthinking di sini. Loyal heart di sini aku ngelihat banget energi seseorang yang sangat setia sebenarnya, yang nggak bisa jauh dari pasangannya, yang nggak bisa untuk gini, dia nggak benar-benar bisa mengakui rasanya terhadap pasangan atau siapapun orang yang dituju, bisa jadi mantan. Dia benar-benar kalau udah masalah real deep feeling dia nggak bisa ungkapin, benar-benar nggak bisa. Dia punya bahasa cinta yang sangat berbeda ya. Dia nggak akan berkata jangan tinggalin aku, no ya, dia nggak akan pernah berkata seperti itu. Mungkin dia bakal bisa bilang ya lakukan apapun yang happy untuk kamu, walaupun sebenarnya dia pengen bilang untuk stay with me gitu, tetap sama aku ya, stand by me, bersama aku, jangan kemana-mana. Dia pengen, tapi dia nggak bisa ya. Dia cukup emosional orangnya, tapi emosional yang setianya gimana ya, aku bisa yang seseorang yang sayang dan cinta, percaya, nggak ada intensi buruk terhadap orang yang dikasihi ya. Yang menjadi permasalahan sebenarnya memang konflik yang ada di dalam diri orang ini, yang memang selalu ada di dalam dua sisi ya, si between worlds, between worlds. Jadi orang ini memang gak suka untuk memilih, karena kalau dia memilih dia takut. Orang ini setia dengan kamu, mau kalian masih bersama ataupun enggak ya. Saat kalian kalian berpisah pun ya, dia nggak pernah mengalihkan pandangan daripada kamu. Kita lihat tarotnya. Oke, aku mau pakai yang satunya dulu ya, untuk Virgo. Di Juli 2021. Ada King of Pentacles. Mungkin kamu ngelihat dia dekat dengan orang lain, ataupun dia membuka hati untuk orang lain. No, dia nggak pernah benar-benar in tune, benar-benar jatuh hati dengan mereka. No, orang ini hanya sedang, I'm sorry to say this, dia pengen untuk melihat gimana reaksi kamu saat dia dekat dengan orang lain. Ada sisi seperti itu, tapi bukan berarti mau tes gitu ya, nggak benar-benar niat tes, hanya pengen ngelihat aja, dan pengen kamu tahu rasanya kalau dia juga sebenarnya cemburuan ya. Three of Pentacles. Two of Pentacles, konflik yang ada di dalam diri dia, yang ada dalam dua pilihan, entah spiritualisme ataupun egoisme yang mau dia pilih. Seperti aku bilang tadi, itu memang udah ada di dalam diri dia sebelum dia mengenal kamu ya.
Orang ini ngerasa kamu itu adalah miliknya dia dan selalu miliknya dia. Mau kalian berpisah ataupun enggak, it doesn't matter untuk dia, ya. Itu yang membuat orang ini setia. Dia selalu mengingat kamu sebagai seseorang yang terkasih, walaupun dunia ataupun di luar sana menganggap dia gila ataupun menganggap dia stres, karena dia selalu tertuju dengan kamu. Dia yang gak bisa moving on ibaratnya, but he or she doesn't really care. Dia gak benar-benar peduli, ya. Apa yang orang ini pedulikan just about you, apapun tentang kamu, ya. Seseorang di sini mencoba untuk mematikan egonya dia. Ada energi Scorpio agar dia bisa melihat dengan jelas apa yang dia inginkan, apa yang dia rasakan, ya. Ini real apa enggak, atau hanya karena terbiasa, atau memang karena udah lama bersama, jadi dia memang ada energi seperti itu. Dia pengen ngelihat juga apa yang kamu lalui saat ini, dia pengen lalui juga. Jadi secara nggak sadar apapun yang kamu lalui, ya kamu yang berusaha dengan orang ini, dia lalui juga, ya. King of Swords dan The Moon. Ada energi Pisces, bulan lagi keluar. Untuk saat ini dia cukup banyak terpikirkan tentang kamu, apa yang kamu rasakan, apa yang kamu pikirkan, menjadi aku harus bilang pusat pemikiran dia saat ini, ya. Orang ini bahagia untuk mengenal kamu, mencintai kamu dan menyayangi kamu. Mau hubungan kalian seperti apa, di dalam dirinya dia, kamu itu tetap miliknya dia, apapun yang terjadi, ya. So sebenarnya indah, romantis, ya manis. Cuman orang ini juga secara sadar, aku harus bilang, dia membiarkan diri dia untuk menikmati kesakitan. Aku nggak tahu kenapa, ya. Dia membiarkan proses kalian berpisah ini masih berlangsung sampai sekarang. Dia membiarkannya. Orang ini menyadari kalau memang saat ini kalian lebih baik untuk fokus dengan diri masing-masing, ya. So, kenapa dia membiarkan keadaan ini? Entah kamu anggapnya menggantung atau apapun juga, ini aku nggak tahu, ya, perpisahan ataupun enggak, bisa juga, ya. Jadi entah berpisah enggak, bersama juga enggak, pokoknya ya ketidakjelasan ini memang sengaja dia lakukan, ya. Nine of Swords untuk membantu membiarkan kamu melihat keberhargaannya dia. I'm sorry to say, memang ada kesan seperti dia pengen ngasih tahu kamu kalau orang yang sayang sama kamu dan cinta sama kamu itu hanyalah dia, yang menerima kamu dalam artian yang memang pas untuk kamu, yang perfect untuk kamu, itu hanyalah dia, nothing else, gitu. Yang gak ada orang lain, no one else, ya, yang bisa seperti dia untuk selalu setia sama kamu, sayang sama kamu, cinta sama kamu. Bagi dia kamu itu adalah egonya, kamu itu adalah intuisinya, kamu itu adalah suara hatinya, dan kamu adalah cintanya dia, obsesinya dia. Dan dia oke dengan ini, ya. Dengan apa yang terjadi dalam hidup kalian saat ini, dia oke untuk memang kalau saat ini kita jalan masing-masing. Di dalam hatinya terkecil, dia berharap dan yakin di akhir nanti kalian bakal kembali bersama. It just matter of time. Ten of Cups. Dia ngerasa dia hanya perlu membangun diri dia sebaik-baiknya untuk mempersiapkan dirinya agar dia bisa fulfillment ibaratnya bersama kamu, ya.
Wow, dan ada justice. Memang terlihatnya seperti dia memberikan pelajaran, dia menghukum kamu gitu ya, tapi ya niat dia nggak ada sejahat itu sama kamu. Si Three of Wands, dia hanya ingin kamu melihat value hubungan kalian, value dia dalam diri kamu. Dia pengen kamu menyadari, ya dia pengen pokoknya kamu itu paham lah apa yang terjadi dengan dia saat ini. Oke. Wow. Dan Three of Swords, like I said tadi ya, jadi memang kesannya itu terlihat jahat, terlihat nggak peduli, acuh, nggak dianggap ya, nggak ada dia niat yang sampai seburuk itu. Dia hanya pengen apa ya, aku berat sih, susah juga menjelaskan, but ya intensi dia, niat dia nggak ada seburuk itu dengan kamu ya. No, hanya memang bisa dibilang dia sadar ini bukan waktu yang tepat untuk kalian memaksakan keadaan untuk benar-benar bersama, benar-benar mesra lagi ibaratnya. It's not the time ya. Untuk di bottom of the decknya ada Three of Wands. Oke, Virgo. Kok Virgo? Sorry. Iya, Virgo. Kita lihat pesan semesta untuk kamu yang menonton video ini. Kita ambil bagian aku suka yang bagian ungu. Kita ambil yang ungu aja ya. Kita lihat psikologi cardnya. Ada everything I need to know, I'm told at the right time and in the right place. See, seperti yang aku bilang, banyak yang masih dia tahan, banyak yang dia pendam, kan dia ngerasa bukan saatnya, bukan waktu yang tepat. Every day I take time to be peaceful and to be completely at one with my inner self. Lalu ada with God there is no right or wrong, no good or evil. Ya, jadi kalau kamu ngerasakan dia melakukan hal yang gak baik sama kamu, no, dia tidak melakukan hal yang baik dan buruk ya. Dia hanya mendengarkan intuisi hati dia, mendengarkan hatinya dia, jiwanya dia. Kalau memang saat ini kalian memang harus lebih spiritual dulu sebelum kalian melanjutkan ataupun memang ingin berpisah dari hubungan ini. Ya, jadi kalau kamu yang ingin kepastian saat ini juga, kamu bakal sulit dapatinnya sekarang jawabannya, ya. Kan dia bakal katakan dan ungkapkan saat di waktu yang tepat dan kesempatan yang tepat. Ya, dan untuk saat ini gimana kabarnya dia? Pesan semesta juga untuk kalian berdua, di mana dia baik-baik aja. Dia hanya ingin making peace, dia ingin damai dengan diri dia agar konflik di luar dia nggak sakit. Dan pesan semesta, yaitulah hal yang terbaik untuk kalian semua jalani saat ini, yaitu making peace. Berdamailah dengan diri sendiri, berdamailah dengan ego, berdamailah dengan kesakitan. Itulah yang terbaik. Bukan masalah kalian harus bersama saat ini, ya, bukan masalah benar atau salah. Benar atau salah itu bukan lagi hak kita sebagai manusia, ya. Kalau kita masuk ke masa spiritual dan kita mengenal Tuhan, kita bakal tahu apa yang tapi kita tahu semua hal itu nggak ada yang benar-benar jahat, benar-benar salah, ya, dan nggak ada hal yang benar-benar itu tepat dan benar-benar valid. Itu nggak ada, ya. Itu hanya masalah waktu yang membuktikan. Yeah, so that's it. I think that's all. I hope that you can enjoy this video. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye.
See you in the next video. Bye.